Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurladina Diva dari IAIN Tulungagung, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Tadris Matematika. Di sini nanti kita akan belajar matematika bersama-sama, dan sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang koordinat kartesius. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah peserta didik dapat menggambar bidang koordinat kartesius dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan kedudukan suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y dengan benar. Manfaat mempelajari sistem koordinat kartesius salah satunya adalah dalam kehidupan sehari-hari kita menemui peta atau denah. Dan di situ kita dipermudah untuk menemukan lokasi atau wilayah ketika kita memahami tentang sistem koordinat kartesius ini. Dan tidak hanya itu, ketika kita menggambar peta, itu ada gunung, sungai, atau tempat-tempat yang mana nanti itu membutuhkan kedudukan. Nanti kita bisa menggambar kalau kita memahami sistem koordinat kartesius ini. Dan materi yang akan kita pelajari pada kali ini adalah yang pertama bidang kartesius, yang kedua posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di mana kompetensi dasar yang ingin dicapai adalah menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan. Lalu indikator pencapaian kompetensinya menentukan kedudukan suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nanti kita akan menggunakan metode pembelajaran dengan pendekatan saintifik, model discovery based learning, metodenya demonstrasi. Oke, kita akan membahas mengenai bidang koordinat. Oke, sebelumnya kita ulik terlebih dahulu tentang koordinat kartesius itu sendiri. Jadi koordinat kartesius juga sering disebut sebagai koordinat persegi. Dan istilah dari kata kartesius yang dipakai adalah guna mengenang seorang ahli matematika sekaligus seorang filsuf dari Perancis yang bernama René Descartes. Nah, beliau ini merupakan seorang ahli yang memiliki peran yang besar dalam menggabungkan aljabar dan geometri. Dan hasil penemuan beliau ini sangat berpengaruh dalam perkembangan geometri analitik, kalkulus, dan juga kartografi. Dalam karyanya Descartes' Discourse on Method, beliau memperkenalkan saran baru guna menunjukkan keadaan atau posisi titik dari suatu objek pada sebuah permukaan. Cara atau metode tersebut dengan memanfaatkan dua sumbu yang saling tegak lurus antara satu dengan yang lainnya. Dan hal tersebut sesuai dengan gambar bidang koordinat. Nah, ini ada gambar bidang koordinatnya. Sumbu X-nya adalah mendatar dan yang meninggi itu adalah sumbu Y. Lalu untuk menggambar bidang koordinat itu memerlukan yang namanya 0 ini merupakan titik asal, lalu diberi jarak yang sama antara titik asal dengan titik yang selanjutnya, dan selanjutnya. Nah, koordinat X ini disebut dengan apsis, sedangkan koordinat Y ini juga sering disebut dengan ordinat. Selanjutnya, ini bidang koordinat itu memiliki 4 bagian, disebut juga dengan kuadran. Nah, kuadran 1 di sini ini merupakan wilayah di mana X bernilai positif dan Y juga bernilai positif.
Sedangkan di kuadran 2, ini nilai X-nya negatif, nilai Y-nya positif. Di kuadran 3, ini nilai X-nya negatif dan nilai Y-nya juga negatif. Di kuadran 4, nilai X-nya yang positif, lalu Y-nya bernilai negatif. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas adalah posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini diberikan gambar bidang koordinat kartesius yang memiliki titik-titik. Nah, ini ada 4 titik. Yang pertama, titik berwarna hijau. Ini titiknya adalah 2,3. Lalu yang berwarna ungu ini 0,0. Yang berwarna merah ini ada negatif 3,1. Lalu yang berwarna biru ini ada negatif 1,5, negatif 2,5. Dari keempat titik ini masing-masing coba tentukan kedudukannya terhadap sumbu X dan juga terhadap sumbu Y. Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama kita lihat dari titik 0,0 yang berwarna ungu. Ini disebut juga titik asal atau titik O. Nah, merupakan pusat koordinat. Maksudnya ini merupakan pusat perpotongan antara sumbu X dengan sumbu Y. Lalu kita lanjut ke titik 2,3 yang berwarna hijau. Ini memiliki kedudukan 3 satuan ke atas dari sumbu X dan 2 satuan ke kanan dari sumbu Y. Selanjutnya titik negatif 3,1 yang berwarna merah. Ini memiliki kedudukan 1 satuan ke atas dari sumbu X dan 3 satuan ke kiri dari sumbu Y. Nah, yang terakhir ini titik yang berwarna biru, titik negatif 1,5, negatif 2,5. Memiliki kedudukan 1,5 satuan ke bawah dari sumbu X dan 2,5 satuan ke kiri dari sumbu Y. Nah, yang selanjutnya dari gambar yang sama, tentukan daerah titik tersebut itu berada di kuadran berapa. Nah, 0,0-nya ini nggak usah disebutkan karena ini merupakan titik asal. Lalu kita mulai dari yang berwarna hijau. Ini titik 2,3 berada pada kuadran 1 di mana nilai X dan Y-nya ini positif. Lalu kita ke yang berwarna merah, titik negatif 3,1 ini berada pada kuadran 2 yang mana nilai X-nya adalah negatif dan nilai Y-nya positif. Lalu kita ke yang berwarna biru, titik negatif 1,5, negatif 2,5 ini berada pada kuadran 3 di mana nilai negatif itu dimiliki oleh sumbu X dan juga sumbu Y. Oke, yang selanjutnya ini ada tabel 2.1. Jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ada nomor 1 sampai nomor 8. Nah, ini terdapat di buku paket, buku siswa PSE 2017 SMP atau MTS kelas 8 halaman 83. Silahkan bisa digambar atau dipahami secara langsung seperti ini. Dan bisa juga ini dinilai sebagai latihan sendiri, tapi maksudnya tidak dinilai di guru. Ya, jadi sekian pembelajaran pada kali ini mengenai sistem koordinat. Ini masih awalnya, dan silahkan yang ingin latihan, silahkan latihan, menggambar, menentukan kedudukan titik. Dan di sini saya undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di pembelajaran yang selanjutnya. Semoga apa yang kita pelajari kali ini membawa manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.